Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto. Insyaallah pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Alhamdulillah. Baik Nanda sekalian yang sama-sama Bapak banggakan. Jadi sebelum saya lanjut, perlu Bapak informasikan bahwa seyogianya yang harusnya mengajar itu adalah Pak Raja. Namun karena sesuatu dan lain hal sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan beliau. Nah, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari semester yang lalu ya. Jadi pada pertemuan hari ini salah satu topik bahasan yang akan kita bahas adalah bioteknologi dan produk pangan ya. Jadi ini salah satu topik yang akan kita bahas di semester genap ini. Kemudian, Anda sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang bioteknologi, ya, saya kira bukan lagi hal yang asing atau baru didengar oleh kita sekalian. Namun, istilah bioteknologi ini sebenarnya sudah sering kita dengar dan bahkan produknya hampir setiap hari di antara kita pasti mengkonsumsinya. Namun, mungkin masih banyak yang kurang mengetahui bahwa ternyata yang dikonsumsi atau produk-produk yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagian daripada produk bioteknologi itu sendiri ya. Jadi baik Anda sekalian, saya lanjutkan dulu untuk bab ini ya. KD kompetensi dasar dan tujuan yang akan kita capai. Yang pertama terlebih dahulu KD-nya itu tentang bagaimana menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Ya, itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi Anda sekalian, selain kita memahami teori daripada bioteknologi itu, nanti kita juga akan belajar terkait dengan bagaimana cara menghasilkan sebuah produk yang bisa bernilai ekonomis ya dalam kehidupan kita, karena tidak menutup kemungkinan setelah tamat di SMP lanjut di SMA dan kuliah, atau misalnya setelah tamat di SMP dan SMA tidak kuliah, bisa membuka usaha yang berkaitan dengan produk bioteknologi yang tentunya dasar ilmunya kita dapatkan ketika kita belajar di SMP Unisma Makassar seperti itu. Oke, baik Anda sekalian. Tujuan yang ingin kita capai adalah, jadi terlebih dahulu yang ingin kita capai bagaimana peserta didik mampu mengkategorikan produk pangan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke bioteknologi terlebih dalam, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana cara mengkategorikan produksi pangan itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi ya yang Bapak sampaikan di awal bahwa isi materi yang pertama adalah peningkatan produksi pangan dengan revolusi hijau ya. Jadi bukan hanya revolusi industri ya, bukan hanya revolusi mental, tetapi ada juga yang namanya revolusi hijau dalam istilah ilmu biologi ya. Bukan hanya revolusi hijau, ada juga revolusi biru ya. Nanti Anda sekalian akan mengetahui lebih dalam setelah kita mengikuti serangkaian pembelajaran pada hari ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produksi pangan dengan bioteknologi. Dan yang ketiga, bioteknologi di bidang lain. Jadi, bioteknologi itu memiliki cakupan banyak dimensi ilmu pengetahuan. Ya, salah satu saya kasih bocoran misalnya di era teknologi dan industri, ya, itu akan dibuat misalnya vaksin, ya, yang berkaitan dengan penyakit tertentu, yang dimana vaksin ini bukan lagi sifatnya medianya adalah bakteri secara langsung seperti itu, tapi juga bisa digunakan ke bahan-bahan yang lainnya, misalnya disuntikan ke bahan yang lain, lalu kemudian bahan itu dikonsumsi. Nah,
Kan selama ini mungkin kita disuntik dan lain-lain sebagainya. Kalau ini tidak, dia menggunakan media perantara melalui mungkin makanan tertentu. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentu dari ketiganya ini kita akan berbicara juga analisis dampak negatif dari bioteknologi. Ya, jadi selain ketika kita berbicara tentang dampak, maka tentu ada dua, ada positif dengan negatif. Oke, baik, Anda sekalian, kita lanjut ya. Oke, yang pertama adalah peningkatan produksi pangan dengan revolusi hijau. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang produksi atau produk, maka tentu yang terlebih dahulu yang terlintas di pikiran kita adalah makanan, ya, atau pangan yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia, ya. Jadi kalau kita belajar dulu di IPS ada sandang, papan, dan pangan, di IPA biologi juga kita belajar, ya. Salah satunya adalah makanan atau pangan yang merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia, ya. Kalau kita telisik lagi lebih jauh, bukan hanya manusia, Nanda sekalian, ya, tetapi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Makanya ini salah satu ciri daripada makhluk hidup itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi makanan yang berkualitas, ya. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi ini yang mungkin selama ini masyarakat tahu bahwa hanya berkaitan dengan bioteknologi konvensional yang sifatnya tradisional, ya. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini, maka akan lebih meningkat lagi, ya, sesuai dengan tantangan zaman pada saat itu. Oke. Kemudian secara mendasar, ya, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada yang sifatnya bioteknologi modern dan ada yang bersifat bioteknologi konvensional. Untuk lebih lanjut terkait dengan bioteknologi modern dan konvensional, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita fokus dulu di produksi pangan. Oke. Jadi seorang ilmuwan, ya, yang bernama Thomas Robert Malthus, ya, di mana ilmuwan ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu lebih cepat daripada penyediaan makanan. Jadi secara sederhana, pertumbuhan penduduk dapat diibaratkan seperti deret ukur 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan pertambahan produksi makanan diibaratkan seperti deret hitung 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan dari pola pertumbuhannya. Nah, makanya makanan itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keseimbangan di alam ini, ya. Jadi waktu kita belajar dulu kelas 7, ya, berbicara tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, salah satu pokok bahasan yang kita bahas adalah bagaimana terjadinya keseimbangan antara bahan makanan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, bukan hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau terlalu cepat, insya Allah nanti masih bisa ditonton ulang nantinya, nak, ya. Oke, Bapak lanjut ya. Kemudian untuk mengatasi masalah pangan ini, dua hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana cara peningkatan produksi pangan ini supaya tetap bisa dalam keadaan seimbang. Yang pertama adalah menekan laju pertambahan penduduk dan meningkatkan produksi pangan. Ya, jadi harus seimbang, ya. Ketika jumlah pertambahan penduduk semakin tinggi, tidak diiringi dengan produksi pangan yang juga banyak atau tinggi, maka pasti akan terjadi kesenjangan, ya, tidak seimbang. Misal ibaratnya begini, Bapak selalu memberikan sebuah contoh, misal, ya. Misalnya begini, dalam sebuah kelas, ya, di kelas itu misalnya muatnya itu kan hanya normalnya misalnya, ya, 20. Kemudian di jumlah 20 itu orang-orang yang berada di dalam kelas itu merasa nyaman, ya, tidak merasa kepanasan, ya. Namun ketika misalnya ditambah jumlah orangnya ke dalam kelas itu misalnya menjadi 40 orang, maka lama-kelamaan orang akan merasa gerah dan kepanasan. Kenapa? Karena tadi yang jumlahnya 20 orang itu dianggap seimbang, ya, dianggap sesuai dengan kebutuhan. Namun ketika terlalu banyak orang ke dalam, maka suhu panasnya akan semakin tinggi dan
tentu akan semakin sempit ruang geraknya. Jadi ada dua dampak yang bisa dihasilkan. Itu contoh sederhana yang berkaitan dengan bagaimana menekan jumlah pertumbuhan yang diimbangi dengan peningkatan produksi pangan atau makanan itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbagai usaha dilakukan manusia untuk meningkatkan produksi makanan, misalnya melalui revolusi hijau, ya. Jadi tentu sudah banyak yang bertanya apa yang dimaksud dengan revolusi hijau itu sendiri, Pak. Ya. Oke, jadi revolusi hijau itu adalah sebuah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi bahan pangan sebagai sumber karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Ya, jadi intinya bahwa untuk revolusi hijau ini berkaitan dengan pengembangan teknologi pertanian. Ya, jadi bagaimana pemanfaatan lahan supaya bisa lebih maksimal. Misalnya Bapak berikan contoh ya. Misalnya dalam setahun misalnya lahannya hanya bisa diolah ya atau digarap misalnya hanya 1 kali. Nah, dengan adanya pengembangan teknologi pertanian itu bisa berkali-kali misalnya dengan tentu trik dan cara tertentu. Bukan hanya dari segi waktu pemanfaatannya, tetapi juga hasil yang diproduksinya jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Makanya ada sebuah terobosan baru, yaitu yang diistilahkan dengan revolusi hijau. Oke, lanjut ya. Jadi revolusi hijau itu sendiri sebenarnya ya tujuannya adalah untuk menghasilkan varietas-varietas hasil pertanian yang bersifat unggul. Antara lain kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih tinggi, ya, misal dari segi suhunya, ya, atau iklimnya. Kemudian produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian responsif terhadap pengairan dan pemupukan, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit jika dibandingkan dengan varietas-varietas yang telah ada. Ya, jadi kalau kita Nanda sekalian, misalnya hidup di daerah-daerah yang memang notabene-nya orang-orang di sana kerjanya adalah sebagai petani, ya. Makanya kadang-kadang kalau musim kemarau musim bercocok tanam, ya, entah itu jagung atau padi, biasanya mereka membeli bibit. Bibit ini adalah bibit yang dianggap sebagai bibit yang unggul, artinya lebih baik dari bibit-bibit yang biasanya. Misalnya dari segi kalau jagung ya. Kalau jagung misalnya buahnya lebih besar, ya. Misalnya kalau padi jumlah bulirnya dalam satu batang padi itu jauh lebih besar atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan padi yang biasanya ditanam. Nah, jadi itu salah satu alasannya kenapa dilakukan yang namanya revolusi hijau. Tentu revolusi hijau ini tidak terlepas dari serangkaian penelitian, ya, yang tentu tidak lepas dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Ya, makanya materi kita kaitannya dengan bioteknologi. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi revolusi hijau ini sebenarnya ya sudah dimulai sejak tahun 1950-an, tepatnya pada tahun 1953, ya, ketika seorang ilmuwan yang bernama Norman Ernest Bourke, ya, di mana dia melakukan sebuah terobosan, ya, bagaimana cara menghasilkan sebuah produk pertanian yang tentu memiliki keunggulan dibandingkan dengan bibit-bibit yang lainnya atau bibit-bibit yang digunakan sebelumnya. Oke, langsung ya. Jadi berkaitan dengan revolusi hijau ini ada dua hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan ekstensifikasi pertanian, ya. Jadi ada namanya ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian. Oke, saya sebelum lanjut, saya mau melihat dulu Anda sekalian apakah betul-betul memperhatikan materi saya atau tidak. Saya berharap 1 menit dari sekarang, silahkan Anda sekalian menuliskan di kolom komentar, ya. Silakan menuliskan di kolom komentar apa perbedaan mendasar ekstensifikasi dan intensifikasi. Oke, silakan mulai dari sekarang, silakan dituliskan perbedaan mendasar
istilah ekstensifikasi dan intensifikasi di kolom chat YouTube ini. Silakan. Saya tunggu 1 menit dari sekarang ya. Oke, silakan. Ayo, siapa kira-kira di antara Anda sekalian yang bisa memberikan jawaban atau tanggapan terkait pertanyaan Bapak, perbedaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Secara singkat saja, tidak apa-apa. Ada kira-kira? Ada? Ayo, siapa di antara Anda sekalian yang mau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Bapak? Silakan dituliskan di kolom chat YouTube. Ya, silakan. Ya, lagi 45 detik ya. Saya tunggu 1 menit. Ada di antara Anda sekalian? Ya, kalau kita buka bukunya pasti akan didapat. Ya. Jadi ini untuk menguji Anda sekalian apakah betul-betul memperhatikan penjelasan ataukah mungkin masih sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Oke, ayo. Ada yang bisa? Ya, 30 detik berlalu. Tinggal 30 detik lagi ya. Oke, ada kira-kira yang mau memberikan komentarnya? Oke, Syakira Maitza, ekstensifikasi. Oh, dihapus ya. Oke, siapa kira-kira? Oke, 45 detik berlalu. 15 detik lagi. Kira-kira ada atau tidak? Oke, Zilda. Intensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian, dan ekstensifikasi sebaliknya. Oke, ada Rafika, ada Azifa. Oke, siapa lagi? Riyadi, Ilvia Ramadhani. Luar biasa ya. Masih ada? Ya, sisa 10 detik lagi. Kira-kira siapa lagi yang mau memberikan komentar? Oke, Aisyah Sofianita. Oke, masih ada? Ayo, Anda sekalian. Zahra Alfinadia. Oke, bagus. 5 detik tersisa lagi. Siapa kira-kira? Apakah Zahra Alfinadia yang terakhir atau masih ada? Oke, sudah tidak ada ya. Baik. Kalau begitu Bapak lanjut ya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh temannya Ilvia ya, disampaikan oleh temannya di kolom chat ya, berkaitan dengan pengertian ekstensifikasi, itu sudah tepat ya, bahwa kalau dia ekstensifikasi adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Misalnya dengan hutan untuk lahan pertanian, mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian, dan mengubah lahan tidak produktif di bukit ya menjadi lahan yang produktif. Oke, jadi secara sederhana, kalau dia ekstensifikasi pertanian, dia fokusnya adalah bagaimana pengolahan sebuah lahan ya itu menjadi lebih produktif dengan cara misalnya memperluas lahan pertanian atau mengubah lahan ya yang tadinya misalnya sebagai lahan gambut menjadi lahan pertanian. Jadi lebih kepada pemanfaatan lahan yang ada supaya lebih produktif lagi atau supaya lebih bagus lagi hasil yang dihasilkan, tentu dengan berbagai cara tertentu ya. Yang dimana caranya ini nanti akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya. Oke, tadi sudah ada lagi tambahan ya dari Mufida, ada Amira, ada Wendy, ada Zulfakar. Oke, terima kasih banyak nak. Jadi kita kembali ya. Jadi ekstensifikasi pertanian itu intinya bahwa dia bagaimana sebuah usaha ya
untuk meningkatkan produksi pertanian. Jadi dia berusaha untuk meningkatkan hasil dari pertanian itu sendiri dengan cara memperluas lahan, ya. Jadi cara memperluas lahan ini ada beberapa contoh yang diberikan, ya. Misalnya yang tadinya hutan itu diolah, ya, untuk bisa menjadi lahan pertanian, ya. Yang selama ini mungkin tidak dimanfaatkan. Kemudian misalnya mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian, ya. Kemudian mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan yang produktif. Ya, oke, ini yang paling menarik ini. Bagaimana mengubah lahan tidak produktif di bukit menjadi lahan yang produktif, ya. Jadi ada banyak cara, ya, yang bisa kita lakukan bagaimana produksi pangan itu bisa jauh lebih maksimal lagi dari sebelum-sebelumnya. Ya, ya. Salah satu caranya ini tadi, ya, ekstensifikasi pertanian yang bisa dilakukan dengan berbagai macam langkah, ya. Kemudian kita lanjut, ya, intensifikasi pertanian. Jadi intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian tanpa memperluas lahan pertanian. Ya, jadi ini kebalikan sebenarnya dari ekstensifikasi pertanian. Ya, ekstensifikasi pertanian itu sendiri. Jadi intensifikasi lawannya adalah ekstensifikasi. Jadi sama seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi di kolom chat YouTube, ya, itu sudah sangat tepat. Ya. Jadi kalau intensifikasi itu dia tidak berkaitan dengan perluasan lahan pertanian, tetapi fokus daripada intensifikasi pertanian adalah bagaimana penggunaan bibit yang unggul, ya. Bibit yang unggul ini tentunya dihasilkan dengan serangkaian percobaan atau penelitian-penelitian tertentu, yang dimana dari hasil penelitian itu yang akan kemudian digunakan di pertanian, ya. Jadi dia tidak berkaitan dengan bagaimana cara memperluas lahannya, tetapi lebih kepada penggunaan bibitnya, ya, untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Ya, seperti yang di awal Bapak sampaikan tadi, ya, kalau intensifikasi pertanian ini cenderung kepada bibit yang digunakan. Misalnya tadi jagung, ya, jagung yang sebelumnya digunakan itu misalnya ukurannya kecil. Nah, setelah dilakukan kegiatan penelitian dan kemudian diterapkan dalam pertanian, digunakanlah bibit yang dianggap bagus dan ternyata memang maksimal, bahwa diameter atau ukuran daripada jagungnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jagung yang sebelumnya digunakan. Begitu pula misalnya penggunaan bibit padi, ya, yang sebelumnya misalnya bulirnya dalam satu batang misalnya itu sangat sedikit, tapi setelah dilakukan penelitian, serangkaian penelitian, kemudian diterapkan dalam ilmu pertanian, ya, kemudian dihasilkanlah padi dengan jumlah bulir yang banyak. Nah, jadi ini berkaitan dengan intensifikasi pertanian. Oke, baik Nanda sekalian, di Indonesia, ya, peningkatan produksi lahan pertanian dilakukan dengan panca usaha tani, ya. Jadi panca usaha tani yang meliputi beberapa langkah, ya. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan adalah pengolahan lahan dengan baik. Ya, oke. Jadi lahan pertanian harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain gembur sehingga aerasi tanah menjadi baik, mampu menahan air, kaya akan unsur hara, mengandung humus, mempunyai kadar asam dan basa tertentu. Oke, jadi pengolahan lahannya itu dilakukan dengan pengolahan lahan yang terbaik, ya. Bukan hanya sekedar ada lahan langsung bercocok tanam, tetapi tidak diperhatikan beberapa syarat tadi, ya, bahwa syaratnya itu dia harus gembur, tanahnya harus gembur. Selain gembur, tentu dia bisa menahan debit air, ya. Jadi beberapa ladang, ya, atau sawah atau kebun misalnya yang digunakan sebagai lahan pertanian, itu kadang-kadang ada yang bisa tanah, ya, yang bisa menyerap air dalam jumlah yang besar, jadi dia disimpan. Jadi dia tidak mudah kehilangan jumlah airnya. Berbeda dengan tanah tertentu, ya, yang memang cepat kering, sehingga tentu akan berdampak pada tanaman atau tumbuhan yang kita tanam di tempat tersebut. Kemudian kaya akan unsur hara, ya. Jadi harus diperhatikan juga
kandungan daripada unsur haranya, karena kandungan unsur hara ini yang kemudian akan menjadi pupuk ya, yang akan membantu dalam proses tumbuh kembang dari tumbuhan itu sendiri. Ya, jadi tentu akan berbeda tumbuhan ya yang lahannya kaya dengan unsur hara dengan yang tidak. Kalau yang kaya unsur hara pasti proses pertumbuhan dan perkembangannya akan cepat. Namun kalau dia kekurangan unsur hara itu akan terhambat atau boleh jadi bisa akan mati ya, dampaknya tumbuhan tersebut akan mati. Kenapa? Karena tidak tersedia unsur hara yang dibutuhkan. Sama seperti manusia ya. Kita ini bukan hanya sekedar makan ya, makan nasi yang banyak, tetapi tidak memperhatikan unsur makro yang lainnya. Ya, unsur makro atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Ya, misalnya selain kita butuh karbohidrat, kita juga butuh protein dan lemak. Sama seperti juga tumbuhan. Ya, tidak hanya sekedar ada lahan, kemudian ditanami, disiram air, selesai. Tetapi harus juga diperhatikan apakah tanah tersebut mengandung unsur hara. Nah, kemudian mengandung humus. Ya, jadi antara humus dengan unsur hara ini tentu sangat berkaitan erat dengan tekstur tanah yang gembur. Ya, jadi semakin tinggi kandungan humusnya, maka tentu lahan tersebut semakin gembur dan tentunya unsur hara yang dimiliki akan semakin tinggi atau semakin banyak. Kemudian mempunyai kadar asam dan basa tertentu. Ya, jadi selain dari beberapa syarat tadi, ternyata keberadaan unsur asam dan basa itu juga sangat penting. Ya, jadi dia ada kadarnya. Kapan terlalu banyak juga bisa menghambat. Kapan terlalu sedikit juga bisa menghambat. Jadi dia harus berada dalam kondisi yang seimbang antara asam dengan basanya karena dia dibutuhkan. Oke. Baik. Langkah yang kedua adalah penggunaan bibit unggul. Oke, jadi penggunaan bibit unggul. Jadi yang pertama tadi pengolahan lahan dengan baik. Yang kedua adalah penggunaan bibit unggul. Oke. Jadi bibit tumbuhan unggul adalah bibit yang mempunyai keunggulan atau kelebihan bila dibandingkan dengan varietas yang lainnya. Nah, makanya Bapak sampaikan tadi di awal bahwa bibit yang unggul itu tidak didapatkan begitu saja, tetapi tentu dilakukan serangkaian penelitian atau percobaan untuk menghasilkan bibit yang terbaik di antara bibit-bibit yang lainnya. Nah, jadi dia sama seperti kalau siswa ya, kalau kita ingin melihat siswa yang kira-kira yang mana yang paling rajin, ya tentu ada beberapa indikator yang dimiliki ya, atau untuk memilih peserta didik yang berprestasi yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya, maka juga dilakukan yang namanya proses seleksi. Sama seperti ini, untuk mendapatkan bibit unggul dilakukan serangkaian percobaan atau penelitian atau menyeleksi berbagai bibit yang digunakan dari tahun ke tahun. Oke. Atau bahkan mungkin dari tahun sekian dilakukan perkawinan ya. Jadi disilangkan, jadi ini kaitannya dengan genetika ya. Jadi salah satu tujuan dari genetika itu materi pada pertemuan sebelumnya itu adalah untuk mendapatkan bibit unggul. Ya, sama seperti ini juga, untuk mendapatkan bibit yang unggul maka tentu dilakukan serangkaian penelitian atau percobaan dengan mengawinkan bibit-bibit yang sebelum-sebelumnya dengan mungkin bibit yang kita gunakan tahun ini misalnya. Oke, lanjut ya. Kemudian keunggulan di antara lain cepat menghasilkan buah ya misalnya, atau dia bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian rasa buah enak ya, tahan terhadap hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya kurang air, dan untuk tumbuhan menahun masa produksinya lama. Ya, jadi Anda sekalian, sekedar tambahan informasi sedikit ya, ketika kita belajar nanti bioteknologi ya. Jadi salah satu tujuan daripada penerapan bioteknologi ini dalam berbagai dimensi ilmu pengetahuan ya, itu salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya bibit yang unggul, bibit yang terbaik di antara bibit yang ada. Nah, maka
dengan beberapa percobaan dan penelitian dilakukan, akan dilihat, oh tumbuhan ini atau bibit ini dia resisten terhadap hama atau bisa tahan terhadap hama. Maka diambil atau dicari kromosomnya misalnya ya, atau bahan genetikanya yang bisa diambil untuk disilangkan dengan bibit yang lainnya. Oh ternyata di bibit yang satu dia produktivitasnya tinggi. Untuk mendapatkan bibit yang seperti ini, diambil lagi, dicari lagi bahan genetikanya untuk dikawinkan dengan bahan yang lainnya. Begitu pula dengan hasilnya, ya. Misalnya ada tumbuhan atau bibit yang dalam waktu yang dekat, ya, atau dalam waktu yang cukup singkat dia bisa menghasilkan buah dibandingkan dengan bibit yang lainnya. Walaupun misalnya ditanam dalam waktu yang bersamaan, tetapi kelebihannya tadi karena dia sudah diseleksi, dia sudah dilakukan berbagai macam uji coba sehingga bisa dihasilkan bibit yang unggul seperti itu dengan beberapa kelebihan dan keunggulan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, pemupukan berimbang, ya. Jadi tadi di kegiatan pengolahan lahan itu ada salah satu yang harus terpenuhi syaratnya adalah adanya kandungan unsur hara. Jadi ini berkaitan dengan erat dengan pemupukan berimbang, ya. Untuk mengembalikan unsur-unsur hara ke dalam lahan tersebut dilakukan pemupukan. Pemupukan akan memberikan hasil optimal bila dilakukan tepat waktu, tepat jenis, dan tepat dosis. Oke. Jadi yang pertama tentu tepat waktu, ya. Jadi orang memupuk itu tidak sekedar memupuk begitu saja, ya. Baru-baru ditanam langsung dipupuk. Tidak boleh juga seperti itu, ya. Jadi makanya kalau kita beli pupuk misalnya itu ada petunjuk yang harus diikuti, ya. Kemudian tepat jenis, ya. Apakah cocok dengan tanaman itu atau tidak, atau tumbuhan itu atau tidak, ya. Jangan sampai kita berikan pupuk itu misalnya untuk tanaman ini, untuk tanaman A, tetapi ternyata tidak cocok, pupuknya cocoknya pada tanaman B. Kemudian tepat dosis, jumlahnya, kadarnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita berpikiran, ya, semakin banyak itu pasti akan semakin bagus. Tapi ternyata tidak, ya, tidak demikian Anda sekalian, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus, ya. Makanya agama kita mengajarkan untuk berada pada bagian yang pertengahan, ya, tidak terlalu berlebihan seperti itu istilahnya. Oke, Anda sekalian, jadi ini langkah yang ketiga, ya. Oke. Kemudian pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk buatan ataupun pupuk organik, ya. Jadi bisa yang bersifat anorganik maupun organik. Tapi kalau mau lebih sehat, ya, itu gunakan yang tentu pupuk yang sifatnya organik, ya. Pupuk buatan merupakan pupuk yang diproduksi oleh pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Contoh pupuk buatan adalah NPK, KCI, urea, ZA, dan TPS. Mungkin yang sering Anda sekalian lihat, ya, kalau yang ada di daerah, ya, terutama misalnya yang orang tua yang pekerjaannya adalah petani pasti sering berkaitan dengan ini, urea dengan ZA, ya, itu yang paling umum didapat. Kemudian pupuk organik, misalnya pupuk hijau, pupuk yang berasal dari tumbuhan hijau yang dibusukkan. Oke, jadi pupuk kandang, ya, pupuk yang berasal dari kotoran ternak. Jadi kalau kita berbicara tentang kegiatan seperti ini, maka tentu hal yang tidak lazim adalah hal yang biasa dilakukan oleh salah satu guru kita, ya, Pak Kandacong, ya. Itu kenapa biasa kalau Ananda sekalian pungut sampah itu biasanya dipilah, mana yang plastik, mana yang dedaunan. Tujuannya seperti itu, ya, karena ternyata, ya, Ananda sekalian, pupuk yang terbaik adalah pupuk yang bersifat organik, yang alami, ya. Jadi dari daun itu kemudian mengalami proses pembusukan oleh dekomposer, ya. Jadi ini banyak review ilmu ini Anda sekalian, ya. Kita banyak mengulang atau mengingat materi kita di kelas 7, ya. Kalau tadi berkaitan dengan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang berkaitan dengan misalnya keseimbangan, ini juga berkaitan dengan komponen-komponen dalam ekosistem. Salah satunya adalah dekomposer itu, yang dimana dia bersifat sebagai pengurai, ya. Jadi dia bersifat sebagai pengurai
ya, salah satu bagian dalam proses rantai makanan. Oke. Kemudian selain tadi ya, dedaunan dari tumbuhan hijau bisa juga menggunakan pupuk kandang ya, pupuk yang berasal dari kotoran ternak ya. Jadi kalau kita biasa jalan-jalan ke daerah ya, itu biasanya kita mungkin melihat, kenapa tai sapi, misalnya tai kuda, itu dikumpulkan, dikasih masuk di karung, kemudian dibawa ke kebun atau ke sawah. Nah, ternyata tujuannya ada, Nanda sekalian. Ya, ternyata dari kotoran ternak ini bisa diolah menjadi unsur hara yang sangat aman bagi pertumbuhan tumbuhan tertentu. Ya, jadi ini sangat efektif dan efisien, tidak membutuhkan biaya yang mahal, cuma membutuhkan tenaga, ya, bisa memanfaatkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik, bukan hanya dari segi produksinya yang banyak, tetapi dari segi kesehatan ya itu jauh lebih aman digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian pengairan atau irigasi yang baik. Ya, oke, baik Anda sekalian. Jadi pengairan atau irigasi yang baik sangat penting dalam menunjang peningkatan produksi pertanian. Oke, makanya sekarang ya, dari beberapa hasil pengamatan yang Bapak lakukan, terutama di daerah-daerah ya, yang memang notabene-nya pekerjaannya adalah petani, itu melalui bantuan pemerintah ya, itu sekarang ada namanya bantuan sumur bor ya. Ini bantuan sumur bor ini itu diberikan kepada petani-petani ya. Jadi misalnya di setiap lahan ya, itu disiapkan sumur bor untuk menunjang proses pengairan di lahan yang dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam ya. Jadi kebutuhan air bagi tumbuhan itu sangat tinggi ya. Jadi bukan hanya unsur haranya, tetapi juga pengairannya juga harus seimbang ya. Harus dalam jumlah yang tepat, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang ya. Jadi harus dalam kondisi yang seimbang. Lagi-lagi Bapak sampaikan bahwa harus dalam kondisi yang seimbang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Sama seperti kita juga ya, kalau makan jangan juga terlalu kenyang sekali, akhirnya kita sendiri yang siksa. Jadi harus dalam keadaan yang seimbang. Oke, baik Anda sekalian, selain sebagai bahan fotosintesis, air juga berfungsi melarutkan dan membawa unsur-unsur hara sehingga dapat diangkut dengan sistem transportasi tumbuhan. Nah, jadi ini ada beberapa lagi cakupan ilmu yang kita review kembali ya. Jadi air salah satu bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis untuk tumbuhan ya. Nah, dan selain digunakan sebagai bahan fotosintesis atau bahan yang berpengaruh terhadap kelangsungan proses fotosintesis, dia juga berfungsi untuk melarutkan dan membawa unsur-unsur hara sehingga dapat diangkut dengan sistem transportasi tumbuhan. Nah, sistem transportasi tumbuhan itu ada yang disebut dengan pembuluh ya. Pembuluh pada tumbuhan itu kan ada dua ya, ada xilem dan floem. Yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah itu adalah pembuluh xilem ya, pembuluh xilem. Jadi harus diingat dan bisa dibedakan bahwa pembuluh ini yang berkaitan dengan proses fotosintesis atau yang berfungsi untuk mengangkut unsur hara dari dalam tanah. Oke, yang kelima ya. Jadi langkah terakhir untuk intensifikasi pertanian yaitu pemberantasan hama secara terpadu. Ya, oke. Jadi pengganggu tanaman dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu gulma, hama, dan penyakit. Ya, jadi mungkin kalau kita berbicara tentang hama itu mungkin sudah sering kita dengar, namun yang baru mungkin adalah gulma dan penyakit. Terus apa perbedaannya, Pak? Ya, apa perbedaan dari ketiganya? Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin Anda sekalian yang menuliskan di kolom komentar, ya.
Ya, jadi tolong Anda sekalian menuliskan di kolom komentar perbedaan secara singkat. Apa itu gulma, apa itu hama, dan apa itu penyakit dalam kegiatan pemberantasan hama secara terpadu. Silakan ditulis di kolom komentar. Bapak tunggu jawabannya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Ada yang bisa? Oke. Ada yang mau? Ayo, siapa kira-kira di antara Anda sekalian yang bisa memberikan penjelasan perbedaan singkat antara gulma, hama, dan penyakit? Ada? Ayo. Ada? Bapak tunggu ya 1 menit. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Oke, silakan di antara Anda sekalian yang bisa memberikan komentarnya. Silakan ditulis di kolom chat di YouTube. Ada? Baik, tidak ada ya? Oh, ada, Azifa. Jadi gulma tanaman air, tanaman liar. Hama hewan pengganggu penyakit tanaman. Adakah kelainan pada tanaman? Oke. Baik, lanjut ya. Oke, terima kasih ya Azifa atas komentarnya. Jadi gulma adalah tanaman liar yang mengganggu tanaman budidaya, misalnya eceng gondok, genjer, dan alang-alang. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan gulma. Ya, jadi dia tanaman liar yang mengganggu tanaman budidaya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan hama, hewan pengganggu tanaman. Ya, jadi ada tanaman liar yang mengganggu ini. Kalau dia hama, hewan pengganggu tanaman, misalnya belalang, wereng, tikus, tupai, dan babi hutan. Ya, jadi ini yang dianggap sebagai pengganggu daripada tumbuhan itu sendiri. Oke, jadi yang terakhir penyakit tanaman. Ya, kelainan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme, ya, meliputi virus, jamur, dan bakteri. Jadi pengaruh daripada mikroorganisme melalui virus, jamur, dan bakteri ini tentu yang dampaknya atau pengaruhnya yang sering kita mungkin anggap sepele, ya, padahal sebenarnya ini bisa sangat berdampak besar dalam pertumbuhan dari tumbuhan kita sendiri, ya, di lahan yang kita tanami tumbuhan tertentu, ya. Jadi gulma, hama, dengan penyakit, ya, sudah bisa tentu dibedakan di antara Anda sekalian. Oke, sebelum saya tutup, ya, mungkin ada satu pertanyaan dari Anda sekalian. Silakan ditanyakan di kolom chat, ya. Yang mau bertanya satu orang dipersilahkan, ya. Kalaupun mungkin merasa tidak jelas, nanti bisa kita lanjutkan di grup WA kelas masing-masing jika ada pertanyaan lanjutan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya Anda sekalian? Ada? Oke, silahkan yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya, peningkatan produksi pangan. Silakan ditanyakan, ya. Satu pertanyaan, ya. Insya Allah untuk diskusi lebih lanjut, oke, bisa kita lanjutkan di grup WA-nya. Oke, Riyadi, apakah penanaman pohon tomat dengan
daun bawang sama perawatannya. Oke, wah, Riyadi ini kayaknya sering ikut sama bapaknya ya, bercocok tanam ya. Oke, jadi apakah penanaman pohon tomat dengan daun bawang sama perawatannya? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang perawatan Nanda, itu tentu ada banyak aspek yang bisa kita tinjau. Ya, jadi kalau tomat dengan daun bawang sebenarnya dari segi perawatan itu hampir sama, ya. Hanya saja misalnya penggunaan ketika kita menggunakan pupuk ya, itu biasanya berbeda, ya. Yang dibutuhkan oleh tomat dan yang dibutuhkan juga dengan daun bawang, ya. Jadi sebenarnya ya perawatan secara umum sama, ya. Perawatan secara umum sama. Kalau kita mengikuti 5 langkah yang berkaitan dengan intensifikasi pertanian. Namun kalau kita lebih kerucutkan lagi, perbedaan sederhananya misalnya bagaimana perawatan tomat dengan bawang itu tentu memiliki juga beberapa perbedaan. Misal penggunaan pupuknya ya antara tomat dengan bawangnya. Karena kan dilihat dari usianya itu juga beda ya. Kalau misalnya untuk bawang biasanya beberapa bulan sudah bisa dipanen misalnya. Sedangkan tomat itu bisa dalam waktu yang cukup singkat dan digunakan dalam waktu yang lama hasilnya. Ya kalau bawang kan 1 kali panen begitu. Kalau tomat dia bisa berulang-ulang kali. Tentu tidak jauh daripada penggunaan pupuk yang kita gunakan untuk merangsang buahnya seperti itu. Ya jadi ada juga namanya pupuk perangsang buah. Jadi bukan hanya akarnya yang kita pacu supaya cepat tumbuh, tetapi juga bisa buahnya untuk menghasilkan buah yang lebih baik seperti itu. Namun itu untuk tomatnya, kalau untuk bawangnya tidak bisa, ya. Dia menggunakan pupuk tertentu juga. Oke, saya kira cukup Nanda sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan diambil alih oleh Pak Raja Muding. Materi yang akan dibahas itu materi tentang bioteknologi. Ya, bioteknologi cakupannya itu ada 2, bioteknologi modern dengan konvensional atau tradisional. Dan tentu tidak jauh dari pembahasan kita pada hari ini kaitannya. Seperti itu. Saya kira cukup Nanda sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan oleh-oleh. Ya mungkin ini hal yang baru ya. Saya ingin mengajak Anda sekalian kita tepuk PPK di rumahnya ya, tepuk penguatan pendidikan karakter ya. Jadi tepuknya hampir sama kalau kita tepuk pramuka atau HW ya. Misalnya begini. Ya, tepuk misalnya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, saya kira cukup Nanda sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.